Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan Big Data Teknologi. Materi kali ini kita akan membahas mengenai analisis tautan atau link analisis. Rencana kegiatan pembelajaran mingguan, capaian pembelajaran pertemuan, mahasiswa dapat mengetahui tujuan dan lingkup perkuliahan dan memahami tentang analisis tautan atau link analisis. Kemampuan akhir capaian pembelajaran, mahasiswa mampu memahami teori dasar tentang analisis tautan atau link analisis. Bahan kajian analisis tautan, penilaian mahasiswa mampu menjelaskan analisis tautan atau link analisis melalui kegiatan tanya jawab dalam diskusi di kelas. Link Analyzer Tool itu telah dikembangkan untuk memberi pemilik situs web, webmaster, dan profesional SEO dengan menunjukkan hasil yang andal yang dapat digunakan untuk menganalisis semua tautan di situs web tertentu. Jika situs web memiliki tautan tersembunyi atau tautan spam, maka dapat diperiksa dengan tool ini. Dengan adanya tool baru ini, kita berharap adanya optimalisasi tautan yang di website dapat secara efektif seperti itu. Adapun cara kerjanya, yang pertama cukup masukkan URL situs web yang ingin ditinjau untuk menggunakan tool link analisis ini dan pilih apakah menginginkan melalui tautan eksternal, tautan internal, atau keduanya, dan juga dapat mencentang kotak untuk tautan jangan diikuti. Link analyzer ini memberikan hasil secara instan. Ini akan menampilkan laporan yang mencakup semua tautan masuk dan keluar serta teks tautan terkait. Jika ada gambar hyperlink, maka halaman tersebut atribut ALT gambar dan akan ditampilkan sebagai teks link. Adapun keunggulan yang pertama, penganalisis tautan dapat menganalisis tautan internal dan eksternal dan tidak mengikuti dan berhenti mengikuti tautan di situs web. Pemeriksa tautan ini telah dikembangkan untuk memberi pemilik situs web, webmaster, dan profesional SEO dengan tool yang menunjukkan hasil yang andal dan dapat digunakan untuk menganalisis semua tautan di situs web tertentu. Tampilan akan diperlihatkan tabel tautan internal dan eksternal ke situs web. Jika situs web menyertakan tautan tersembunyi atau tautan spam, tautan tersembunyi dan tautan spam ini dapat dihitung menggunakan tool penganalisis tautan. Ini juga akan menunjukkan situs mana yang akan mengirimkan lalu lintas dan atau tautan balik, dan dapat menggunakan tool pemeriksa tautan situs web ini untuk fokus pada halaman web penting. Kemudian meningkatkan tautan lain untuk mendapatkan peringkat halaman yang lebih tinggi di berbagai mesin pencari seperti Google. Peringkat mesin pencari dari sebuah situs web sangat tergantung pada kuantitas dan kualitas tautan masuk. Penting untuk meriksa persaingan menyiapkan situs web untuk mengoptimalkan dan meningkatkan lalu lintas dengan menganalisis teknik membangun tautan yang digunakan oleh pesaing. Untuk memberi laporan analisis tautan balik yang lebih baik dan lebih andal untuk situs web kita, tool pemeriksa tautan ini akan sangat membantu. Tool ini bersifat efektif. Salah satu aspek terpenting dari pengoptimalan mesin telusur adalah analisis relasi, di mana yang harus ditepat tentang jumlah total tautan yang diarahkan atau tautan ke situs web. Analisis yang tepat dari tautan masuk dan keluar akan memungkinkan dapat memperoleh manfaat dalam SEO. Ada banyak tool SEO serupa di seluruh internet, tetapi ini adalah penganalisis tautan online gratis terbaik yang ditemukan. Pemirsa, tautan situs web ini dapat memberi semua informasi yang dibutuhkan jika ingin memeriksa tautan masuk dan keluar di situs web. Berikut kita studi kasus dengan domain Bina Insani, di mana di sini akan menghasilkan total link 139, 100%, internal links ada 118, 84,89%, external link ada 21, 15,11%, no follow 0%, do follow di sini 100% untuk 139. Nah, seperti ini bentuknya. Selanjutnya terkait dengan panduan SEO CM Labs. Panduan SEO CM Labs dibuat berdasarkan pedoman yang sama dengan rekomendasi dari Google karena mesin pencari ini memiliki sejumlah pengunjung dominan, yaitu sekitar lebih dari 90%. Melalui panduan SEO halaman ini, CM Labs berharap dapat membantu lebih banyak pengembang situs web untuk memiliki halaman yang ramah pengguna, termasuk mesin cari seperti Google. Panduan SEO ini membahas lebih lanjut tentang teknis dan rekomendasi umum yang berkaitan dengan pembangunan dan pengembangan situs web. Jika tidak terbiasa dengan istilah SEO, maka harap pelajari di kamus SEO yang telah kami sematkan di halaman ini. Panduan ini berisi pedoman umum pengoptimalan mesin telusur, pengantar SEO, dan kode status.
Semua hal tersebut terkait dengan pengembangan website termasuk kaitannya dengan Google SEO dan marketing. Pedoman umum untuk webmaster berisi hal-hal informatif yang penting diketahui oleh pengembang situs web untuk menjaga situs web berkualitas dan tidak melakukan praktik yang menyinggung dalam proses optimasi. Sementara itu, pengenalan SEO akan membantu dalam memiliki website yang bersahabat dengan mesin pencari dan pengguna, cocok untuk yang baru belajar SEO sampai level terdepan. Kode status HTTP bagi pengembang website tentunya sangat penting untuk mengidentifikasi apa yang terjadi pada website tersebut. Ketika status HTTP adalah 500 atau terjadi kesalahan server internal, web dev segera memeriksa server. Berikutnya dengan kode status HTTP penting lainnya seperti pengalihan 301 atau 302 hingga 404 atau not found. Kembali lagi ke informasi di panduan SEO. Pada bagian webmaster mencakup panduan HTTPS dan URL yang memberikan deskripsi lengkap tentang halaman yang ramah bagi pengguna web atau pembaca. Sedangkan optimasi SEO membahas hal-hal yang lebih besar seperti apa itu SEO. Panduan SEO Semlabs, sedangkan pengenalan SEO sendiri memuat hal-hal yang lebih mendalam seperti panduan optimasi, mengamankan website dengan HTTPS, inbound dan outbound link, URL, dan lain-lain. Melalui halaman panduan SEO ini, tentunya kami berharap dapat membantu lebih banyak bagi developer website di masa yang akan datang. Berikut adalah terkait dengan Search Engine Optimization atau SEO yang berasal dari Google, di mana di sini ada SEO Basic sampai make use of free webmaster tool. Berikut adalah terkait dengan make your site easier to navigate. Jadi di sini ada root, ada about, artikel, news, tahun, price grades, ada 1900 sampai 1949, 1950 sampai 1999, 2000 sampai present. Ada stop, jadi hasilnya seperti ini. Berikut adalah referensi untuk pertemuan kali ini dari Semlab, Link Analyzer, dan Google Search Engine Optimization Starter Guide. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.